Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Wulandari. Saya mengajar di SMA Laboratorium UM Malang dan saya ditugaskan oleh LPTK dari Universitas Insan Budi Utomo Malang untuk mengikuti lomba apresiasi guru Pamong PPG Prajab tahun 2024, tema transformasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam video bagaimana cara membimbing mahasiswa PPG Prajab tersebut. Saya menggunakan penerapan lesson study pada bimbingan mahasiswa, sehingga di sana mahasiswa dapat memiliki, mengetahui, dan menerapkan bagaimana lesson study di sekolah untuk mempersiapkan pembelajaran PJOK. Mari kita saksikan cuplikan rangkaian kegiatan pembimbingan PPL PPG Prajab tahun 2024 gelombang 2. Mari kita lanjutkan. Praktik baik, saya menggunakan penerapan pendekatan lesson study dalam mata pelajaran PJOK sebagai bentuk proses pembimbingan PPL PPG Prajabatan gelombang 2 di SMA Laboratorium UM. Yang mana di kegiatan pendahuluan itu pastinya ada latar belakang. Oleh sebab itu latar belakang saya memilih judul tersebut adalah karena melihat profesi guru itu saat ini sedang naik daun, sehingga program ini diperuntukkan bagi lulusan sarjana pendidikan maupun non-pendidikan yang memang memiliki panggilan hati untuk menjadi guru. Guru yang diharapkan dari lulusan program ini adalah guru yang profesional, yang mencintai profesinya, serta berkomitmen untuk menjadi teladan dan sebagai pembelajar sepanjang hayat, serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Program PPL PPG Prajabatan ini tentunya wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa lulusan S1 yang telah dinyatakan lolos mengikuti kegiatan PPG Prajabatan dan mendapat sebutan calon guru. Di sini akan saya jelaskan tentang pelaksanaan pembimbingan PPL PPG dengan pendekatan lesson study. Saya memiliki 6 mahasiswa PPL PPG Prajab yang akan praktik di sekolah Laboratorium UM, yang mana dari ketiganya saya buat 2 kelompok. Kelompok yang pertama 3 orang, kelompok kedua 3 orang. Intinya dalam tahapan bimbingan sesi pertama dan kedua itu sama, karena kita menggunakan LS. Maka kegiatan LS ini yang pertama adalah kegiatan plan, di mana plan ini membuat dan menginformasikan kepada mahasiswa mengenai kelas yang akan digunakan untuk LS dan membuat modul ajar atau yang biasa kita sebut RPP dengan materi yang sudah dipilih oleh masing-masing mahasiswa dengan bimbingan dari guru Pamong untuk materi tersebut. Untuk memudahkan pembuatan modul ajar atau RPP, guru Pamong membimbing mahasiswa untuk mempersiapkan kebutuhan apa saja yang diperlukan. Dalam penyusunan modul ajar, mahasiswa diharapkan bisa untuk membuat kegiatan belajar yang lebih inovatif dan menyenangkan. Kegiatan ini membutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 minggu sebelum mereka melakukan praktik di kelasnya masing-masing sebagai guru model. Guru Pamong menjelaskan apa saja yang harus dituangkan dalam tahapan plan ini. Selanjutnya guru Pamong memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat rangkaian kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir dengan batas waktu kurang lebih 4 hari. Tahapan plan selanjutnya ada diskusi tentang pembuatan bahan ajar yang tertuang dalam bentuk modul ajar. Mahasiswa diharapkan dapat membuat LKS sebagai asesmen afektif, kognitif, dan psikomotor, lengkap dengan rubrik dan indikator penilaiannya. Tahapan yang kedua yaitu tahapan do. Mahasiswa yang berperan sebagai guru model mempraktikkan pembelajaran dengan rancangan yang sudah dibuat, serta mahasiswa yang lainnya bertugas sebagai observer ditemani oleh guru Pamong juga sebagai observer.
Catatan hasil observasi selanjutnya digunakan pada tahapan diskusi, yaitu tahapan yang terakhir yang biasa disebut tahapan C. Tahapan C pada LS ini adalah tahapan ketiga setelah plan dan do. Pada tahapan ini biasanya disebut refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang berperan sebagai guru model. Observer juga mempunyai tanggung jawab untuk mengamati segala proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru model secara mendalam dan memahami pelajaran yang dialami siswa apakah sudah sesuai dengan model dan rubrik penilaiannya. Berdasarkan dari pelaksanaan bimbingan PPL PPG Prajabatan dengan menerapkan lesson study, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya menghadirkan ruang belajar bersama yang nyata bagi mahasiswa, guru pamong, dan dosen pamong. Melalui tahapan plan, do, dan see, mahasiswa tidak hanya mencoba mengajar tetapi juga belajar memahami bagaimana siswa benar-benar belajar di kelas. Mereka jadi lebih peka, lebih terarah, dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan pembelajaran. Guru pamong pun turut mendapatkan manfaatnya. Karena proses ini membuka kesempatan untuk meninjau ulang kebiasaan mengajar dan melihat kelas dari sudut pandang yang baru. Kemudian menurut tindak lanjut ini, dengan penerapan lesson study, proses bimbingan PPL PPG calon guru kedepannya perlu diarahkan kembali agar kegiatan plan do see tidak berhenti sebagai tugas saja, tetapi menjadi kebiasaan kerja sama. Guru pamong dan mahasiswa dapat menjadwalkan siklus LS berikutnya secara berkala meskipun dalam bentuk yang sederhana agar pembiasaan refleksi tetap terjaga. Hasil pengamatan refleksi yang sudah dilakukan juga didokumentasikan dengan rapi agar bisa dipakai sebagai bahan perbaikan RPP atau modul ke depannya. Demikian ulasan singkat dari saya. Terima kasih.